Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat. Materi hari ini kayaknya terakhir. Nanti tinggal memasukkan kantong tugas. Ya. Jadi yang sudah saya share di grup tadi, ada beberapa yang memang kayaknya sudah, tinggal masukkan aja link-linknya aja. Jadi hari ini kita akan mereview aja materi yang sudah ada. Mungkin yang belum adalah Microsoft Education Center. Nah itu, kita akan coba mulai aja. Ya. Sudah nampak Bapak Ibu screen saya? Pak Edwi, screen saya sudah nampak? Halo, Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Ya. Hari ini kita awali dengan Microsoft Education Center. Ya. Tadi saya sudah share untuk redeem code. Ya. Microsoft. Kita masuk melalui ini, Bapak Ibu sekalian, Microsoft Education Center. Bisa diklik kiri atau klik kanan. Kalau klik kanan berarti buka link, buka di tabulasi baru, jendela baru. Nah, saya udah langsung masuk. Untuk memasukkan redeem code-nya itu bisa diklik di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampak ya foto saya ini, kemudian diklik. Kemudian redeem achievement. Nah, tinggal nanti di copy dari grup tadi ya. Dari grup tadi nanti di paste di sini. Nah, setelah itu dimasukkan satu persatu Bapak Ibu. Setelah itu diklik, kalau sudah di copy paste di sini, di redeem. Nah, itu nanti langsung connect ke Microsoft servernya. Gitu. Oke. Nah, untuk redeem saya kira sudah beres ya Bapak Ibu. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, untuk untuk Word, saya kira ini Word, Excel sama PowerPoint itu sudah semua ya. Kalau Word sama sebenarnya. Tadi tugasnya adalah membuat surat undangan. Nah, saya tunggu. Nah, tampilannya nggak jauh beda dengan Microsoft Word yang offline. Ini tinggal kalau males. Kalau daripada ngetik susah-susah bisa cari di Google. Cari aja surat undangan. Nah, nanti bisa cari misalnya contoh. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, nanti kita ambil salah satu contoh saja. Formatnya. Berapa yang mau ini kalau orang-orang bahasa sudah hafal. Nah, ini bisa diam ya. Kayaknya bukan ini enak untuk diam. Untuk di copy paste. Oh, ini gambarnya. Mohon maaf belum bisa cari yang
yang bisa diambil di copy isinya. Oh, ada ya, ini dia. Makanya ini di copy, masuk ke dokumen kita tadi, paste atau Ctrl V. Nah ini, oke. Buka tuh. Nah, seperti ini. Nanti diedit sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terus kalau memang ada kopnya, tolong diedit kopnya. Bagaimana tulisannya seperti apa? Saya kira itu aja. Ya, saya kira untuk undangannya cukup mudah. Daripada ngetik kita copy paste. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah familiar, sudah terbiasa dengan bentuk-bentuk Word. Kalau mau disimpan enggak apa-apa, Bapak Ibu simpan save as misalnya. Hanya surat undangan. Gitu. Ini nggak masalah. Oke, Bu, monggo. Misalnya ini kan di TOT ya nggak apa-apa, di situ aja nggak apa-apa, sama aja langsung di. Kalau di ini share library berarti di share di yang kemarin banutnya juga kan ada library juga Bapak Ibu sekalian ya, bisa di sana atau di OneDrive boleh, di My File juga boleh, terserah. Tapi biasanya langsung di save aja nggak? Save. Jadi mana ya namanya? Niki surat undangan. Macam aja sih. Ya. Nah, nanti linknya yang dibuka ada yang ini Bapak Ibu yang di copy ya. Oke, paham? Oke, nah, Word-nya beres. Nah, ini untuk yang pengolahan. Nah, kemarin kita sudah masuk ke pengolahannya. Kalau ini kan diedit masuknya ke Excel offline. Ya. Ini hari ini sampai detik ini sudah berapa kali? 118 orang. Berarti itu berapa hari ya? Ini yang belum ya. Kita open di Excel. Nah, sudah. Save sesuai folder yang diinginkan. Nah, sudah. Nah, bagaimana dengan pengelolaan melalui Excel di sini? Kita buka aja sama caranya. Ya, mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau di Excel sini itu sudah tersimpan otomatis. Jadi Bapak Ibu lagi jadi trainer otomatis itu nggak perlu bawa riwa-riwi laptop. Filenya tersimpan di OneDrive. Kita buka aja tadi filenya. Ini absensi. Nah, kita open karena ini kan absensinya bentuknya Excel offline. Kita buka. Nah, bagaimana caranya memindahkannya? Ya, diambil aja nama peserta, copy, sederhana ini sebenarnya, nggak perlu susah. Nama, ya sampai hari ini terakhir jam 4:27 Bu Omi yang masuk. Kita copy, masuk ke Excel online. Ini misalnya.
Paste-nya gimana? Paste-nya. Langsung aja bisa Ctrl V. Nah, ini disesuaikan. Gimana nih? Seperti ini. Kemudian diambil jamnya. Jamnya di sini diambil di copy aja sama aja. Copy. Di copy. Masuk ke sini. Udah nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, kolom ketiga adalah ini email address-nya. Alamat emailnya. Ya. Masuk ke online. Nah, ini di save. Kok masih? Maaf. Save as. Pilih aja misalnya absensi peserta. Oke, langsung aja save. Ya, terus simpan otomatis. Oke. Untuk Excel sudah, PowerPoint kemarin sudah ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu cukup. Mungkin saya akan buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Monggo Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau tanya kan? Kalau nggak ada, langsung off, kerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Salam, monggo. Siapa Bu Indri ya? Bukan. Saya Pak. Saya Bu. Saya Siti Pak, Siti Murni. Bu Siti Murni. Wah, baru kedengaran suaranya Bu Siti. Monggo Ibu, mau menanyakan apakah itu? Pak, kalau mau impor file dari Excel offline ke online tuh gimana, Pak? Oh, filenya secara umum. Iya, jadi saya mau mindahkan file offline saya tuh ke online semua gitu, Pak. Terus yang kedua, apakah nanti kalau semua file yang online itu, orang itu bisa ngakses file kita? Apa bisa? Nggak bisa Ibu, kalau untuk akses tetap jenengan yang pegang. Karena itu disimpan di penyimpanan maya punya sampean, Bu. Barangkali orang kalau searching, iseng-iseng searching, terus file saya itu keluar gitu. Apa seperti itu? Enggak bisa Ibu. Itu masuk ke privacy policy. Jadi ke apa itu namanya, kebijakan privacy. Jadi itu milik jenengan, nggak bisa dibuka orang lain. Terkecuali Ibu nanti nyimpennya di seperti di OneDrive kemarin, di OneNote kemarin Bu, ya. Ya. Bisa kelihatan Bu ya? Iya. Nah, diseminasi nanti misalnya Ibu itu ngopinya di collaboration space. Collaboration space. Nah, itu nanti bisa dibuka yang lain. Saya jenengan nyimpennya di sini gitu loh. Kalau tadi langsung disimpan di tadi, nggak bisa buka. Oh gitu ya Pak. Ya, aman insya Allah Bu. Terus untuk mengimpor ya Bu ya, mengimpor. Kalau mengimpor itu dari office offline ya. Kayak ini di opennya, ini bisa di open Bu. Opennya nanti bisa ada pilihannya OneDrive, Business atau apa. Saya jujur Bu, untuk mengimpor beberapa file sekaligus saya belum pernah. Tapi untuk yang cuma seperti tadi itu saya kira bisa ya Bu. Bisa. Di copy paste manual berarti ya Pak ya? Manual sayangnya itu. Oh iya ya Pak. Gitu.
Kalau manually masih ini Mbak, saya copy paste ini masih kacau, masih apa? Masih diatur lagi sheet-nya. Emang biasanya Excel pun gitu, Bu. Misalnya gini, kalau Excel offline ini saya kira juga apa namanya? Saat kita save, terus kita misalnya teman kita butuh ya kopi ya. Itu kalau setting halamannya masih belum fix sebelum di print itu juga masih kacau kayaknya emang itu ya. Gitu. Iya, kalau pengen sama seperti file awal gimana Pak? Anu, yang offline Bu, Iya, nggak bisa, tetap harus nyeting Bu. begitu ya Pak. Iya, kalau Excel emang gitu Bu. Selalu Iya. kocar kacir saya juga gitu. Kalau dapat Jarang pakai kiriman Excel nilai. saya emang Pak. Iya, mungkin ini kalau gini-gini yang paling jago sebenarnya anu, kalau offline ini. Ustadz Edwi ini. Iya. Edwi mungkin bisa bantu Pak Edwi, monggo Pak Edwi. Terima kasih Pak. Nggih. Pak Edwi, are you here? Ya, apa? Pak, tadi berkaitan dengan Excel tadi Pak. Kalau awalnya tertata rapi, terus di copy filenya, kan mesti murat-marit biasanya. Emang tetap harus seperti itu Pak ya? Ke online ya? Enggak, sama-sama offline. Sama-sama offline. Ya. Sama-sama offline harusnya. Sampai dapat apa namanya? Dapat kiriman nilai dari Pak Adi misalnya gitu. Nah, kan emang filenya waktu itu sudah tertata kan. Begitu dikirim kan mesti kalau dibuka di Pak Edwi sendiri kan mesti tetap kocar-kacir kalau mau di print. Emang harus setting ulang kan Pak ya? Setauku enggak bro, kecuali kalau versi office-nya beda ya. Nah itu iya, versi office-nya. Biasanya kalau bukanya di versi yang lebih bawah jadi morat-marit. Jadi misalkan gini, saya bikin Excel-nya dipakai Office 2013 misalkan. Kemudian saya kirim ke dirimu, kamu misalnya bukanya pakai Office 2007, nah itu mesti morat-marit. Oh, berarti permasalahannya di versi Office-nya yang ada di laptop masing-masing, Pak ya? Iya, biasanya gitu. Kecuali kalau versi kita yang dikirim file itu lebih tinggi, biasanya enggak masalah sih. Cuma ada juga ya, misalkan membuat di Office 2007, misalkan yang saya tahu sih MS Word ya. Word Ya. di 2007 gitu, kalau dibuka di 2013 jadi morat-marit. Biasanya spasi ini jadi hilang, jadi kata-katanya gandeng semua segala macam Ya. itu. Atau minimal biasanya font-nya, Pak. Font, pilihan font sama huruf besarnya huruf juga berubah ya. Kalau font itu kan tergantung yang diinstal di komputer kita masing-masing ya. Saran saya sih kalau memang sering tukar-tukar file gitu, pakai font yang standar saja, yang defaultnya Office gitu ya. Misalkan kayak Calibri, Arial gitu. Kalau kita pakai font aneh-aneh itu biasanya ya kalau teman kita pas tidak teman kita pas tidak punya font yang sama dengan kita ya pasti munculnya jadi kotak-kotak gitu biasanya. Iya. Saya kira tadi Bu Siti sudah bisa terjawab ya, Bu ya? Iya, Pak. Terus itu, Pak. Yang tadi yang impor dari offline ke online itu, apa bisa dijawab sama Pak? Beatrice pernah impor Pak, offline ke online. Kalau saya belum pernah. Secara mungkin secara file Pak ya, bukan isi Pak ya? Iya, secara file. Nah, saya juga belum pernah ini, Bro. Manual Pak ya? Bu Siti ya, beda. Karena kalau online itu emang kebanyakan kalau online itu memang harus ada dulu. Maksudnya sudah ada di filenya awal. Gitu. Kalau tiba-tiba ada ngopi itu kayaknya nggak bisa. Ini pengalaman untuk bikin jurnal, Bu. Iya. Jadi kita itu bikin jurnal kalau pakai Microsoft Word online, itu bisa sebenarnya, Bu. Tapi tetap aja. Jadi misalnya itu kan dibuka online Bu, ya, di Microsoft Word ya. Secara bersamaan saya, Pak Edwi, Bu Siti, Bu Karina misalnya itu. Ngisi mata pelajaran bahasa Inggris misalnya jam berapa, terus materinya apa, nanti ada linknya, apa di Office kan di tim ada ya,
terus materinya apa, absensinya itu berapa, yang hadir gitu. Nah, begitu itu di save, nggak bisa di save ya, otomatis ke save ya. Nanti yang ngisi setelah ibu itu bisa merubah. Oh, bisa diedit, Pak ya? Ya, itu pengalaman saya gitu. Mungkin Pak Edwi, ini Pak Edwi ini jago IT soalnya. Ya, kalau memang kita undang untuk kolaborasi, teman kita itu ya bisa ngedit, Pak. Ya, nggak masalah gitu ya Pak Edwi. Kalau emang jurnalnya itu loh, kan emang kalau ngisi jurnal online kan emang seperti itu Pak, ditaruh di kolaborasi maksud saya. Jadi bisa mengedit kasarnya, menambahkan, bukan mengedit ngerubah, enggak, menambahkan. Dari Ustadz Edwi di atas saya di bawahnya kemudian mengisi jurnal, terus di bawah lagi ada Bu Karina misalnya, terus di bawahnya lagi ada Bu Siti, kan seperti itu Pak Edwi ya. Jurnal itu dalam apa, Excel? Enggak, di Office Word online. Ini kan sudah ada, misalnya saya sebagai kepala sekolah ya, saya sudah menyediakan template berupa tabel-tabel itu, nanti kan tinggal mengisikan guru masing-masing. Masuk ke filenya, linknya itu dibuka, terus tinggal ngisi. Iya. Pernah Pak Edwi bikin jurnal, pernah seperti itu? Pakai? Di Lukman seperti itu Pak? Saya belum begitu ini aku. Belum begitu nyambung. Soalnya belum pernah sih. Nah, itu belum mungkin pernah, ya? Bisa dijadikan contoh latihan Pak, dikasih di timnya jenengan biar kita bisa ngelihat seperti apa gitu. Oh gitu, boleh. Ini ada request ini. Bu Amel ini mau redeem Bu Amel, Bu Karina. Coba kita ulangi redeem code tadi ya. Masuk ke Microsoft Education Center. Sudah masuk ke webnya. Nah, kan tampilnya seperti ini. Nah, redeem code itu di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Setelah diklik fotonya, klik yang ini, redeem achievement code. Nah, saya itu masukkan tadi, di copy aja yang tadi masuk sini satu persatu ya. Itu. Masuk semuanya. Nah, saya kira cukup. Itu untuk redeem code. Ini sebenarnya Pak Edwi sama rekan-rekan guru lainnya itu untuk materi yang sharing Word itu sebenarnya nggak ada. Yang dari pusat itu hanya bisa familiarisasi penggunaan Word online itu aja. Pak, nggak apa-apa, kita coba. Ya, ada pertanyaan Bu? Saya Pak. Siapa lagi Bu? Bu Amel. Bu Amel, nggih, monggo Bu. Pak, kodenya itu dari mana Pak, redeem code itu tadi? Teko Pak RT Bu. Serius ini Pak? Lah iya, mau Pak RT ini grup WhatsApp itu loh Bu. Nah, nanti dikasih toh Pak kodenya. Hah? Oh, sampean mau tak sorong-sorong kan diwoco-woco lah. Pak, belum. Pak, itu gunanya apa Pak ya? Redeem code itu. Redeem code itu tugasnya. Itu semacam gini loh Bu, bahwa jenengan hari ini harusnya itu kan tiap hari. Jadi untuk hari pertama 2, 3. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Secara konsep diseminasi seperti yang kita lakukan ini hanya 3 hari. Bayangkan saya kemarin juga 3 hari Bu. Nah, redeem code ini tugasnya mengontrol siswa itu atau peserta itu hari pertama 2 dan 3 itu benar-benar aktif nggak? Kalau hari pertama biasanya di-share masih di WhatsApp Bu. Enak. Hari kedua sudah di Teams. Hari ketiga di Teams juga kayaknya. Nah, sampean kan pena karena kesalahan teknis dari pusat, saya sharingnya lewat grup WhatsApp, wis dilebokno tok, bareng lebokno tok. Kling beres. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mau sing rada gremeng soal apa namanya?
tugas deadline-nya, nah, sampai itu saya kasih 5 hari. Gitu loh. Jadi harusnya legowo. Saya dulu jadwalnya jadi peserta 3 hari, Bapak Ibu. Jadi rodok ngeluh-keluh gak karu-karuan. Oke, sudah? Karina sudah, Bu Amel sudah terjawab ya. Pak Sis, materi hari ini kebanyakan ini tentang office online. Bapak Ibu kedengaran suara saya ya? Pak, saya Pak. Bu Amel mana lagi? Nggih. Sudah ketemu ini redeem code-nya. Ya, saya Suaranya sampean kok mendesangun sih, Bu? Halo. Loh, ini wis sini, Pak. Halo. Nggon kuki wis buantul lho, tak geseket wis. Halo. Ya wis lumayan, Bu. Pripun, Bu? Ini loh Pak, kan sudah ada masalah, sudah ketemu. Hari ini tugasnya itu apa saja? Excel. Kok dibuang dong Pak? Excel Pak. Duh, tugas-tugasnya itu sebenarnya sudah Ibu kerjakan. Oke. Dan untuk yang office online itu kan intinya tujuannya udah hanya mencoba. Maksudnya bedanya apa sih office online sama office offline? Itu aja sebenarnya, Bu. Oh iya, terus kita buat Excel, Word gitu. Jadi kalau Word tadi undangan, kalau Excel tadi saya kasih contoh, saya copy dari daftar absensi. Itu. Excel itu apa intinya di yang kita masukkan? Kita masukkan tadi dari daftar absensi, Bapak Ibu ya, Bu Amel. Jadi tadi nama, absennya sama emailnya itu di copy. Email ya, bukan Amel loh ya. Ambilnya di mana itu? Ambilnya absensi itu? Masa kemarin lupa tuh Bu Amel. Kemarin lupa, saya lali. Iya, pelanggaran Pak Sis. Pak, jangan banter-banter Pak, pelan-pelan gitu loh Pak. Saya ini dalam gang Bu, jalan 20 km per minggu. Nah, itu kan masuknya bisa masuk. Bapak Ibu nanti kan sudah bikin webinar belum? Belum. Nah, kalau misalnya sudah kan sebelumnya bikin absensi ya. Ini seperti ini absensinya. Nah, itu dibuat di form ya Pak ya? Yoi, Microsoft Form. Nah, kalau sudah diisi kan kelihatan ini sudah direspon berapa orang. Nah, ini yang kemudian saya Pak, ya Pak. Inje. Nah, kalau nggak ada yang absen Pak, kan nggak bisa masukkan Excel. Senin ngerti sampean Bu. Mencetoti pokoknya. Kadiakon murid aja. Sampean cetoti, sampean tariki irunge sampean batheki. Nah, masalahnya Bapak Ibu guru di sekolahan saya tuh semua repot dan sibuk, Pak. Ya padha lah, Bu. Aku RPP 1 lembar. UKBM, modul. Aduh, gura itu lo sungkan, Pak. Ojo sampe gura, romang sama PT wek gura iku. Disuruh kalian malon lho, Bu. Absen gitu lo, wah angel, Pak. Nah, kita kembali ke laptop ya, Bu Amel. Nggih, monggo. Ini kan kalau sudah terisi kan mesti ada kelihatan berapa orang mengisi. Nah, kliknya ini. Kelihatan 123. Nomor cantik kan. Secantik Bu Amel. Ya. Nah, setelah ini kelihatan, caranya gimana mau melihat ini, Bu? Diambil, diklik. Ini ada open in Excel, tapi ini Excelnya Excel offline, bukan Excel online. Ini diklik. Pak, yang absen kalau misalnya yang absen cuma 4 ya, enggak apa-apa ya Pak ya? Saya masukkan Excel 4 itu ya. Ya ora apa-apa to, Bu. Murid sampean pinten to? Murid saya 4. Nah iya, muridnya 5 kok sing absen apa sih jenenge bolos berarti? Yang keluar 2 tambah 1. Tambahin meneh. Kalau ono akeh sih Pak Sis lebokno seneng mlebu-mlebu wong iki. Udah, ini dibuka di
Ini disimpan biasanya. Ini disimpan sesuai, karena ini offline, Bu. Disimpan di folder yang jenengan suka. Di save. Nah, ini file yang lama saya masukkan dulu. Cengkling. Oh. Sudah Pak, ini tahu Pak, paham Pak. Wis paham ya. Ya, responnya Eh. ambil di situ. Anu Pak, ini satu lagi Pak. Kalau misalnya absennya itu tadi sudah saya share-nya ke kelas saya ya Pak ya? Nah, iya Bu. Ya. Gak nang kelas sampean kelak sing duduk murid sampean lak mlebu kabeh. Oh ya. Jadi linknya saya share di kelas saya ya Pak ya? Siap. Oke, tapi teman-teman itu harusnya sambil dijabri ya Pak ya. Kalau gitu langsung ke sini kadang enggak on. Iya Bu. Iya. Nah Kak Arsen sama cetot ya Bu. Nggih, Aduh. paham. 1 Office, 2 undangan itu lewat Excel, 2 undangan lewat Word. Nah, undangannya juga di-share di kelas ya? Loh, ngapain di-share di kelas? Nggak usah Bu, itu untuk kantong tugas. Oh, langsung ke kantong tugas. Oke, nggih. Monggo, Pak Sis mau tanya apa Pak Sis? Ya, tanya OneNote saya yang masih kosong, ternyata saya lupa kemarin ngirimnya lewat mana. Pelanggaran Pak Sis. Ini tampilan OneNote-nya guru ya? Iya. Masuknya udah bisa Pak Sis? Masuknya kemarin sudah masuk OneNote. Ini ada godaan Mbak Sini. Mbak Sini. Mbak Sinyal. Mbak Sin. Jadi sama Pak Sis. Ini misalnya ini saya buka punyanya Ustadz Adi. Ya kan? Ya. Ini sudah ada Pak Adi. Ini murid yang rajin nih Pak Adi. Aduh. Nah, ini tinggal melebokkan saja Pak Sis. Melebokkan, memasukkan. Melebokkan nih bosok California. Nah, diklik aja ini Pak Sis. Teman-teman juga. Diklik nanti di sini insert ya, insert. Misalnya mau masukkan link ya link, kalau gambar-gambar, kalau file ya file. Tinggal di situ. Ini punya Pak Adil sudah saya koreksi. Iya. Saya kasih well done. Well done. Tuh. Nama stadion di Inggris itu ya. Iya. Well done. Itu Wimbledon, Pak. Nanti ya. Iya, beda. Geser titik, Pak. Ngulon. Oke. Bisa Pak Sis ya? Ya, nanti saya coba ya. Nanti, ya, pokoknya masuk ke kantong tugasnya masing-masing. Mau ngumpulkan yang di mana? Tinggal ngeklik aja. Kalau PowerPoint ya PowerPoint. Enaknya kan kalau di online ini kan kita nggak perlu naruh file ya. Kalau memang betul link aja. Jadi nggak berat-berat gitu loh. Dan kalau mau diedit juga pun juga langsung tersimpan kan. Iya. Memudahkan di sono gitu loh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya tak ngecek oleh Pak Sis ngumpul nopo sih. Ngomong tak jewere Pak Sis. Iya. Tak ceritain nabi-nabi yang. Loh, terus ngumpul aku apa Pak Sis ya? Ya, padahal sih gawe loh ya. Ya kan gak ada ngelbono link itu Pak. Nah, kan linknya ke sini ya tadi ya. Ya pokoknya tinggal insert ini tadi mau apa gini. Terus tadi saya lihat ada pertanyaan apa ya? Punya Pak Edwi ya. Pak Edwi nggak salah. Menyelesaikan 9 pet. Kalau kami sudah 6. Nah, gini Pak Edwi, saya jawab ya. Di learning pet itu kan ada 13 course. Ya. Nah, itu wajib fardhu ain. Walaupun sudah 6.000, itu kan poinnya 5.800 sekian. Nah, tapi tetap harus diselesaikan learning pad itu 13 kursus itu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian.
Ya, learning pad yang mana, Pak? Learning pad itu kan banyak ya, kalau kita buka all learning pad itu kan keluarnya banyak. Yang Masing-masing kan ada kemarin saya judulnya share sendiri-sendiri itu itu. Pak Edwi, itu isinya cuma 13 course Pak Adi. Pak Edwi. Yang kapan hari saya share di grup itu loh. Itu Yang isinya cuma Office 365 Teacher Academy itu ya? Nah, itu cuma 13 kursus nggak salah itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya betul, oke. 15 kan. Yang 5875 poin ini ya? Ya, kalau zamannya saya masih peserta itu ada sampai berapa ya kemarin? 18 kursus. Tak kuat Pak, ngebutnya gampang Pak, dicit. Dicitnya apa? Jadi wis diwaca dulu lah kelem waca tadi langsung masuk kuis kerjaannya dihafal jawaban yang salah. Salah kan dieling mesti metu jawaban yang bener. Diulang meneh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Halo, Pak. Ya, sinten Bu? Bu Amel, Pak. Bu Amel, monggo Bu Amel. Tadi itu kan yang saya kerjakan itu yang ada 13 itu loh, Pak. Ya. Nggih. Itu kalau saya sudah ke 10 dari 13, itu langsung sudah completed, Pak. Enggak ada lagi, Pak. Padahal Loh. masih 10. Kok sudah Diteruskan, Bu. Diteruskan lagi, Bu. Diteruskan sampai 13 kursus, Bu. Enggak bisa, sudah completed gitu, Pak. Mosok, Bu? Iya, padahal masih 10 strip 13. Berarti kan masih 10 saya ngerjakan. Kurang 3. Tapi itu sudah completed dari 10 itu. Sudah completed. Itu berarti sinyal, Bu, sian, Bu. Ini Bu Amel, mungkin bisa bantu jawab Pak Miki. Ya, Pak, monggo. Learning pad-nya itu kan di sebelahnya ada yang kayak jalur bulet-bulet itu toh, Bu. Nah, itu jenengan lihat ke atas, Bu. Mungkin yang kosong atau yang belum jenengan kerjakan justru kursus yang awal-awal. Karena misalkan dari 13 itu ya, jenengan sudah mengerjakan kursus nomor 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Kemudian ketika jenengan mengerjakan kursus yang nomor 7-nya, maka ketika 7 itu selesai otomatis completed gitu nanti keluar. Padahal 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya belum. Terus gimana, Pak? Dibaleni mana, Bu? Halo, suara saya masuk nggak ini? Masuk, Pak Adwi. Ya, jadi kursus yang 13 itu jenengan cek sampai atas, apakah yang sebelah sisi kiri itu loh, Bu, apakah sudah centang hijau semua? Kalau belum kita kerjakan kan masih abu-abu ya? Iya. Jadi gini, kadangkala kita mengerjakan kursus itu entah dapat link dari mana gitu, statnya nggak dari yang pertama sekali. Jadi misalkan dari 13 kursus itu, jenengan sudah menyelesaikan katakanlah nomor kursus yang nomor 10, 11, 12, 13 gitu ya. Kemudian jenengan mengerjakan yang nomor 9. Maka setelah nomor 9 itu selesai, jenengan klik berikutnya akan muncul pesan kursus completed. Padahal nomor 1 sampai 8 belum gitu ya. Iya, Pak Edwi. Jadi koyo emang kan kita ngambilnya bisa acak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pas moro-moro ngirim, moro-moro ngeklik yang kuis yang terakhir, dia tetap completed. Iya, Pak Miki. Oke, Pak Edwi mungkin bisa sharing screen-nya bisa, Pak? Caranya melihat yang belum yang mana, Pak? Sebentar. Pak Edwi sharing screen ya. Nah ini Pak Edwi sharing screen. Gantian peer teaching. Ini kan kalau saya buka, nah ini yang sudah kita kerjakan ada tanda centang hijau seperti ini, Bu. Belum muncul, share screen-nya belum muncul. Oh, belum muncul ya? Belum. Sudah. Ya, yang mana Pak? Nah, ini kalau kita buka, yang sebelah kiri ini kan ada
kayak jalur-jalur ini Bu, learning pad-nya ya ini kan maksudnya. Nah itu kalau kita sudah kerjakan dia muncul centang. Nah bisa jadi dengan malah di awal-awal ini ada yang belum, ada yang terlewat. Karena kalau kita start learning pad itu kan, jadi kadang gini, kursus yang kita ambil itu jadi bagian dari beberapa learning pad gitu ya. Iya, saya nggak bisa share, maksudnya saya nggak bisa menampilkan itu karena saya sudah finish. Makanya mungkin Pak Edwi yang saya minta sharing screen ya. Makasih Pak Edwi ya. Oke. Bu Amel jelas Bu Amel? Belum. Lah, Kak jelas aku ngamen mari tekon di to pipis ta. Loh, Anda, ini saya di depan laptop. Pak RD-nya mana itu tadi yang diklik-klik itu? Nggak kelihatan. Dudul Pak Edwi sing didudul sing ndi Pak Edwi. Ini ya, completed sudah punyanya Pak RD ini. Nggih. Terus Nah, mana learning pad yang 13 itu jangan lihat dari awal ini, dari yang streamline efisiensi sampai yang bawah ini, apakah semua sudah centang hijau, Bu? Dorongan Pak Edwi, dorong ketok Pak Edwi. Di-scroll ke bawah ta, Pak? Nah, Kenapa? Di-scroll ke bawah. Iya nang ngisor lho, Bu. Mosok mendhuwur. Coba jenengan scroll ke atas malahan, Bu. Mungkin di atas ada yang belum centang hijau. Nah, itu berarti kursus yang belum jenengan ambil. Kalau jenengan merasa baru 10 kok sudah komplit, berarti di depan-depannya atau di atas-atasnya. Kan dia jalannya misalkan gini, saya ambil kursus nomor 1 gitu ya. Sudah selesai, saya next, maka dia ke nomor 2 dan seterusnya. Tapi bisa jadi karena kita masuknya ke sini tidak urut gitu ya. Bisa jadi kita katakanlah misalkan startnya itu dari nomor 10 gitu ya. Nomor 10 next sampai selesai nomor 13, maka otomatis dia akan muncul pesan padahal yang nomor 1 sampai 9 belum kita kerjakan gitu loh. Iya paham. Terus kita cara mengerjakannya lagi gimana? Ya jenengan ke atas lalu ambil ini retake course ini atau jenengan klik judulnya yang masih abu-abu. Yang masih abu-abu. Oh, yang belum centang hijau ya? Nggih, yang belum centang hijau yang hijau jenengan klik aja. Oh iya. Ini kok nyambung kuliah. WM. Ya, Pak RD, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Wah, mantap Pak Edwi. Ini master trainer ini harusnya nih. Keliru lah dari peserta ini. Syukron Ustaz. Mantap. Oke, saya iki njaluk ono sing dikoreksi besok iki. Putri. Error kayak gini nih. Yes, gini iki Pak Edwi ya. Putri Rahayu. Wis ngobrolno. Wah, iya. Kita masuk nanti Bu ya. Kalau dikoreksi sini nanti jenengan kelihatan semua lu, malu saya Bu. Jadi gini, coba ini saya kan misalnya insert, saya mau bikin tabel ya, yang apa tadi istilahnya jurnal ya, nomor, nama guru, materi, link absensi, apa lagi ya, materi, kelas, kira-kira 6, 7, 8. Apa lah misalnya? Duh, komen situ. Oh. Yang ini saya tulis nama guru. Kemudian mata pelajaran. Layarnya saya kembalikan Pak Mik. Apa? Oh, terus tak share ya? Sorry. Layarnya sudah saya kembalikan. Iya. Lali Pak. Oke Bapak Ibu, ini pengalaman sih. Ini kemarin bikin, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Pelajaran.
Ini bikin jurnal online. Kemudian jam ke materi, link absensi siswa. Kemudian materi suka link tugas. Terus cukup ini aja ya. Monggo Pak, hati-hati Pak. Ini tinggal di seperti ini. Nah, ini saya akan misalnya nambahkan lagi. Sama intinya, cuma mungkin apa ya namanya ya, letak-letak ininya, tombol-tombolnya mungkin agak sedikit berbeda dengan Word offline ya. Misalnya saya ketik nomor 1. Guru apa gimana? Ya, mata pelajaran Inggris. Yang pertama, linknya passive voice. Nah, link absensi nanti bisa di-linkkan, masukkan linknya ya. Ini saya save. Saya save dulu. Misalnya, ini jurnal. Nah, misalnya saya masuk ke web WhatsApp. Ini saya akan masukkan grup kita mana ya? Ini saya akan paste gini. Itu Bapak Ibu nanti bisa mengedit dan memasukkan di sini. Ini aslinya materinya nggak sampai gini loh Pak. Cuma ini kan biar aplikatif ya. Jadi pakai. Ini Pak Adi mungkin bisa pakai, Pak Edwi, ya. Ini kenapa ini harus ditampilkan? Ini ben Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah bisa ngecek. Pak Edwin jam pertama itu arek mlebu piro. Kan daring ya ini Bapak Ibu ya. Kemudian link tugasnya juga para punggawa kepala sekolah itu bisa ngeklik di sana. Oke ya. Monggo dicoba, itu tadi saya udah share di grup kita. Ini ya. Masuk nggak kira-kira? Dicoba dulu Bapak Ibu ya. Ini kalau saya di sini, saya nge-share gini berarti saya bertindak sebagai kepala sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Ibu Indri kelihatan. Loh, Bu Indri kok gelap kelihatan? Monggo Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Monggo. Bapak, Ibu, Bu Yeni. Monggo Bu Yeni. Bu Yeni angkat tangan. Monggo Bu Yeni. Iya Pak. Kalau kita buat kayak undangan itu tadi atau Excel secara online, terus kita save, itu dia otomatis nge-save-nya di OneDrive atau di offline laptop kita, Pak. Oh, kalau online nggak bisa nggak tampak di ya Bu, di laptop kita yang offline nggak ketemu. Jadi misalnya ini saya matikan tadi ya jurnal tadi ya. Nah ini tadi muncul di sini Bu, reason-nya maksudnya file terbuka baru di sini.
Oh, berarti tersimpan di Word-nya ya, Pak ya? Word Iya, di tapi Word yang Word online-nya. yang Iya. online ya. Oh, Sama gitu. kayak yang ini kan juga ada Bu reason-nya juga. Misalnya Ibu habis buka apa, buka ono ya. Harusnya ada di sini. Reason-nya kok enggak ada, Pak? Pak Edwi paham ini. Di Word offline juga ada kayaknya. Ada. Jadi tetap di reason. Ini Ibu. Maksudnya file yang terbuka terbaru ada di sini. Misalnya ada berapa juga tetap ada ketinggalan. Kelihatan ketinggalan. Gitu. Kalau kita buat Word berarti ya tersimpan di Word-nya. Kalau buat Ya. Excel ya di Excel-nya Nah, gitu. kalau di PowerPoint ya di PowerPoint Ibu. Enggak otomatis tersimpan di apa namanya OneDrive ya, Pak ya? Enggak. Biasanya tersimpan di OneDrive, Bu. Nanti ceknya di dengan OneDrive ya tampilannya. Nah, ini tampilnya sini. Ini OneDrive saya nih. Berarti apa-apa yang saya buat di sini tampil semua. My file. Jadi kelihatan ini OneDrive saya ini. Jadi kalau pengen melihat koleksi filenya bisa masuk ke OneDrive. Nanti akan muncul file-file yang sudah pernah Ibu bikin di sana. Berarti kan? otomatis ya, Pak ya? Iya. Kita nggak perlu menyimpan lagi di Iya, OneDrive Bu. ya. Jadi kan awet kan jagani itu, Bu. Menjagani bahasa Indonesia apa? Mempersiapkan. Misalnya laptopnya rusak. Ya kan kita nggak mau, Bu ya. Terus kemudian kan kalau tersimpan online gini kan tinggal kita cari pinjaman gadget, udah kita buka Office 365, otomatis terbuka semua. Gitu, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Bu Yeni nggih. Semanun Bu Yeni monggo. Oke, terima kasih. Udah, siapa lagi mau nanya? Pak, saya lagi Pak, Bu Amel. Bu Amel, apa Bu? Pak, tadi itu kan kita buat Excel ya. Terus Nggih. kita buka responnya teman-teman ya. Nggih. Nah, di Excel itu. Terus kenapa kok kita copy di laptop kita, Pak? Setelah di copy di laptop terus untuk apa? Nah, untuk ini kan ini Bu ya, di copy di sini terus di save di laptop kita Bu ya. Iya, iya. Nah, ini kalau di Microsoft Form kan nggak bisa langsung online Bu. Makanya ini disimpan dalam bentuk Excel offline. Terus diamankan di copy. Pripun Bu? Dimasukkan di kantong tugas. Untuk tugasnya iya Bu. Jadi jenengan nanti kan itu file yang tersimpan di sini ini kan Excel-nya Excel offline. Nah, kemudian diedit, di copy itu nama peserta, kemudian absensinya, maksudnya jam berapanya, kemudian emailnya. Itu disimpan ke Excel online. Oh, ya. Terus dinamai tugasnya apa. Oh, yang dimasukkan kantong tugas itu yang Excel online-nya itu ya? Inggih. Oh, oke, terima kasih. Apalagi mau tanyakan? Bu Omi. Tulisannya nggak bisa dibuka. Masa saya dibuka? Punya saya bisa itu, Bu. Ini ya, saya buka klik kanan, open. Nah, buka nih. Ini bisa diedit tuh. Tapi di saya itu akses denied. Kenapa, Bu? Tadi barusan saya buka itu nggak bisa akses denied. Ini apa tadi itu ya? Kayaknya perlu sesuatu ya untuk membukanya tuh. Bentar, Bu. Saya tak bukanya. Kok nggak ya? Sesuatu. Oh, atau mungkin yang ada di hatinya. Seperti itulah. keyword ya. Karena
Kang. Bentar, Ibu. Word-nya ini, oh ini belum saya buka, mohon maaf Bu. Ini yang belum saya buka. Belum saya buka, mohon maaf. Jadi settingnya ini, iya belum saya buka ini. Ini yang perlu dibuka. Standar. Bikin pot juga Bu. Loh, Pro juga. sebentar Bu. Nah, ini kok bisa? Ini only your. Ini yang perlu dirubah. Ntar Bu, saya agak lupa nih caranya. Ntar Bu ya. Oke, oke. Sementara enggak, ini maksud saya gini. Ini kan sebenarnya tidak masuk materi. Aha. Nah, di sini adalah bagaimana saya mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Oke. Ini saya pakai. Nanti ini settingnya kita akan coba. Nanti saya utak-utak lagi Bu. Saya rodok lali biar lupa ini. Oke. Ya. Ntar ya Bu Omi ya. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau Thank you. tanyakan lagi? Bu Omi sudah. Ya. Saya kira cukup dulu Bu ya sebelum maghrib ya. Nanti akan saya share lagi bagaimana untuk jurnal bisa dibuka untuk semuanya tadi ya. Tadi saya agak lupa ingat kayak lagunya Pak Sis. Mungkin begitu Bapak Ibu. Untuk absen juga di-share, Pak. Absen sudah di tim kita Bu, terus di channel baru Bu. Oh iya. Bapak Ibu sekalian mungkin masih untuk membuat channel ya, sudah belum Bu ya? Kalau mau bikin channel itu apa namanya? Ya kayak folder gitu Bu ya. Bedanya channel sama yang general itu, kalau di general itu ada ini Bu, ada post, file, flash note, dan semacamnya. Kalau di channel yang kita bikin enggak ada Bu. Hanya post, file, sama note. Jadi untuk absensi saya udah bikinkan channel, terus di dalamnya sudah ada. Urina lagi salah sambung. Saya jawab, ada Bu. Nah, di sini. Jadi caranya membuat channel, itu masuk ini. Bintang titik 3 ini. Klik add channel. Saya ulang. Titik 3 ini ya. Kemudian add channel. Oke. Perlu tekan. Saya namai. Begitu saya add. Muncul dia namanya. Itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Halo? Buat apa channel itu tadi, Pak? Apa Pak? Buat apa Pak? Iya Pak. Ulang. Channel nakal Bapak Ibu iki. Tak dikatekno kok jewer situk-situk lho ya. Tak busek sik. Ya ulang-ulang Pak. Bikin channel ya. Nah, ini titik 3, diklik-klik. Tambah add channel. Tak tarik. Lukutukan. Nah, dengan my. Tadi di mana Pak? Titik 3-nya di mana Pak? Titik Nang 3. tapatan nomor sampean, Bu. Iki lho, Bu. Di kelasnya jenengan ada ini titik 3. Oh, tadi nggak kelihatan Pak.
Diklik Ya. nambah add channel. Tak jenengi Blukutukan. Nah, ini di add. Simsalabim keluar ini. Fungsinya apa sih channel itu sebenarnya? Untuk memilah. Misalnya Ibu mau menyimpan di sana, misalnya LKS. Simpan sana aja nggak apa-apa. LKS, kemudian materi boleh di sana. Misalnya di sini saya mau menambahkan, saya mau nge-post aja sebenarnya. Nge-post apa ya misalnya ya. Materi apa gitu nggak apa-apa. Sesuai channel itu sesuai apanya ya. Babnya. Gitu, Bu. Jadi sudah terkotak-kotak, nggak aut-autan. Bab 1 penampakan bola dunia misalnya. Saya bikin channel baru aja sih nanti. Tugasnya, filenya apa yang mau di-share di sana. Kemudian note. Ibu memberikan catatan di sana. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, di chat Pak. Boten nggih. Bu Yani ada pertanyaan Bu Yani? Boten Pak, sampun. Oh, Bu Yani. Bu Yani saya absen satu-satu. Tidak ada ya? Boten. Nggih, ngatur mawon. Sudah jelas nggih. Pertanyaan Pak, di chat itu loh Pak, banyak pertanyaan. Oke ta, Bu. Oh, no. Oh, terus. Ini Bu Endang. Ini kan sebenarnya sudah materi sudah selesai semua. Jadi ini cuma semacam review pendek-pendek. Kalau nuruti satu fokus ya waktunya berminggu-minggu Bu Endang, mohon maaf. Misalnya Office online, saya harus terangkan Excel satu pertemuan, kemudian Word satu pertemuan lah, yo Kak mari-mari Bu. Ya, jadi mohon dipahami karena waktu kita cuma 5 hari. Besok insya Allah sudah nggak ada pertemuan seperti lagi, tinggal menyelesaikan tugas-tugas. Kalau nuruti satu panjang Bu Endang, mohon maaf. Waktu kita cuma 5 hari, itu pun saya udah olor jadi 5, harusnya cuma 3. Untuk jaga nih Bapak Ibu semua, untuk kalau mau menanyakan sesuatu nggak apa-apa. Jadi itu alasannya Bu Endang, mohon maaf nggih. Pak Edwi, tugas Excel dan Word masukkan ke tugas yang mana? Oke. Masukkan ke tugas itu tak pakai. Oh ya, belum saya bikin ya. Berarti nanti saya bikinkan lagi satu lagi. Office online. Oke. Untuk sementara itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Sri, webinar maksudnya apa Bu Sri? Silakan bertanya Bu Sri. Bu Sri. Ya Pak. Pripun maksudnya Bu? Enggak, maksudnya kita kan harus buat webinar untuk kelas kita loh Pak. Nggih. Itu caranya gimana? Nah, jenengan ini kan semua saya mulai dari general Bu ya. Maksudnya ini di kelas kita ya. Maksudnya general ya. Kalau jenengan mau bikin meeting ya langsung tinggal klik ini Bu. Oh, klik di mana? Ini loh Bu, gambar kamera video ini Bu. Kamera video. Ini ada tulisan meet now. Di sebelah mana Pak?
Mana sih kursornya di mana sih? Nggak kelihatan. Ini kelihatan Bu? Nggak kelihatan? Ini saya utar-utarkan ini. Aha. Nggak kelihatan. Nah ini ngarahnya ke sini Bu. Iya. Nah ini ada gambar kamera ini loh Bu. Wah, kelihatan. Mana sih? Mana sih? Nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak Tuh kan, kelihatan. Mbak Amel juga nggak kelihatan ya. Oke, no Bu. Ini loh Bu, kelihatan Bu? Mana, Pak? Oh, ketutupan ini saya. Oh iya, di situ. Nah, itu diklik Bu. Nanti setelah klik, nah saya normalkan dulu. Setelah diklik akan muncul ini kalau gini kan ini share screen namanya Bu ya. Apa yang ditampilkan di laptop Bapak Ibu itu bisa dilihat peserta. Caranya di sini. Ini share screen-nya. Jadi setelah diklik gambar kamera tadi, Ibu klik ini. Ini kan ada bentuk apa segi 4, terus ada silang ini untuk stop. Kalau yang mau di share screen nggak ada tanda silangnya gini Bu. Oke. Bu Sri? Oke. Nah, dan tetap gimana merekamnya Pak? Nah ini titik 3 ini diklik. Nah ini ada start sama stop recording. Sama. Jadi ini ya, titik 3 ini diklik start sama stop recording. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Bu Sri, cukup jelas? Nggih, Pak. Nggih. Nanti dicoba lagi Bu ya. Ini Iya, makasih. sama ini ya Bu. Iya. Nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nggih. Ya. Cukup Bu, ini sekarang lagi adzan maghrib Bu. Saya kira cukup untuk hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali saya ucapkan bahwa saya kasih bocoran Bu ya. Ini saya memberikan diseminasi ini kan karena untuk menularkan ilmu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak dibayar oleh pihak Microsoft. Karena semua intinya adalah free sharing. Jadi saya tidak dibayar Microsoft, cuma saya dituntut untuk memberikan apa yang saya tahu. Sedangkan materi yang saya berikan ke Bapak Ibu semua ini, itu semua sudah pernah saya lakukan. Ada sebagian yang belum sih. Tapi saya yakin apa yang saya berikan akan jauh berbeda dengan nanti yang mungkin Ibu pernah punya teman yang lagi sama-sama seperti jenengan. Coba tanyakan, sama enggak materinya? Beda. Saya yakin beda karena saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang memang langsung bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, saya kira cukup demikian. Saya mohon maaf kalau ada salah. Kembali lagi bahwa yang sempurna itu miliknya Allah. Kalau saya itu cuma sudah tempatnya salah. Oke, Pak Sis. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salat maghrib.